Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam setiap nafas kita, dalam setiap keseharian kita. Semoga menjadi sebab kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan menjadi orang yang kufur, tidak menggunakan semua nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya akan memberikan penjelasan pembahasan tentang kitab karangan saya yang merupakan kumpulan dari berbagai macam kitab dan telah saya praktekkan sekitar 20 tahunan yang lalu. Jadi sejak 20 tahun yang lalu telah saya praktekkan isi kitab ini, dan kitab ini adalah jawaban dari permintaan sebagian dari teman saya untuk menuliskan kitab semacam ilmu perhitungan, kitab ilmu hisab perhitungan yang terkait dengan misalkan siapa yang akan menang di antara dua orang yang sedang bertanding, siapa yang akan menang di antara dua orang yang sedang mencalonkan kepala desa, bupati, atau sampai level presiden sekalipun, siapa yang akan menang. Salah satu isinya seperti itu. Atau ketika ada seorang yang bertanya tentang penyakitnya kepada kita, maka cara mengecek dalam ilmu hisab itu penyakitnya, sakitnya tersebut disebabkan oleh apa? Apakah disebabkan karena angin biasa, disebabkan karena darah yang tidak normal, atau karena kesedihan yang berlebihan, atau misalkan ada gangguan-gangguan gaib dalam penyakitnya tersebut, ada sihir dalam penyakitnya tersebut, atau dalam istilah Madura juga ada ketempelan saudaranya yang meninggal pada waktu kecil. Jadi hal-hal semacam ini akan dibahas di dalam kitab Abjadiyah Arabiyah fi Ilmil Hisab ini per bab nantinya. Dan apa yang saya tulis ini, apa yang telah saya alami, apa yang telah saya pakai sejak 20 tahun yang lalu. Jadi atas permintaan teman-teman tersebut, akhirnya saya membuat kitab ini berdasarkan apa yang telah saya pakai sendiri, dengan bersumber dari berbagai macam kitab. Saya buat seringkas mungkin supaya siapapun yang membaca dari kitab ini sangat mudah untuk memahami. Kemudian juga saya menyadari bahwa tulisan ini, kumpulan kitab ini banyak kelalaian, banyak kekurangan, dan mungkin juga ada banyak kesalahan di dalamnya. Sehingga saya berharap siapapun yang membaca kitab ini berkenan untuk menginformasikannya kepada saya atau secara langsung memperbaikinya. Yang terakhir, saya berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kitab ini bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya dan mengamalkannya untuk hal-hal yang baik. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk untuk kebenaran melalui kitab ini, dan semoga juga Allah menjadikan saya di dalam menulis kitab ini, mengumpulkan kitab ini khalisallahu, adalah semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai langsung di halaman 15. Di sana ada Abjadiyah Wifqiyah. Abjadiyah Wifqiyah itu adalah abjad istilah wifik, abjad yang digunakan untuk penulisan wifik.
ada alif atau hamzah, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, sampai yang terakhir ghain, dengan nilai yang sudah tertera di dalamnya, di bawahnya. Alif nilainya adalah 1, ba nilainya adalah 2, jim nilainya adalah 3. Cuma yang akan kita bahas bukan ini, bukan abjadiyah wifqiyah. Yang kita bahas adalah halaman 16 abjadiyah arabiyah. Jadi yang akan kita bahas dalam keseluruhan kitab ini adalah abjadiyah arabiyah. Makanya kitabnya saya beri nama Abjadiyah Arabiyah fi Ilmil Hisab. Bagaimana abjadiyah arabiyah? Abjadiyah arabiyah adalah abjadiyah dengan hitungan satuan, kemudian puluhan sampai ratusan sehingga 1000. Sebagaimana dalam buku halaman 16, alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, ya, ka, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sod, qaf, ra, shin, ta, tha, kha, zal, dot, dha, ghain, dengan masing-masing jumlah hitungan ada di bawahnya. Alif 1, ba 2, iya 10, qaf 100, ghain 1000. Ini yang akan kita pakai nanti. Di cara menghitung nama orang yang akan melakukan pertandingan, kita pakai hitungan abjadiyah arabiyah nanti. Kemudian bagaimana cara menghitung al-ayyam sab'ah? Hari dalam 1 minggu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ahad sama nilainya, angkanya adalah 1. Senin 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bulan-bulan dalam 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hitungannya berurut 1, 2, 3 sampai 12. Itu nilainya masing-masing dari bulan selama 12 bulan. Kemanfaatannya dari kitab ini kita akan tahu siapa yang menang, siapa yang kalah dari 2 orang, 3 orang atau 4 orang yang melakukan pertandingan, yang melakukan perlombaan atau pencalonan dalam kepala desa, bupati atau sampai level presiden. Kemudian asy-syariq war rafiq waz zawj al ikhwah. Siapa teman yang cocok untuk kita, pasangan yang cocok untuk kita, saudara yang cocok kita untuk melakukan usaha atau untuk bergabung, untuk bersatu dalam hal apapun, dalam pernikahan misalnya, cocok atau tidaknya bisa dilihat di sini nanti. Kemudian orang sakit, dari mana sakitnya? Berikutnya, apakah perempuan itu bisa hamil atau tidak? Kita bisa cek dengan abjadiyah arabiyah. Kalau misalkan dia sudah hamil, kita juga bisa ketahui hamilnya itu perempuan atau laki-laki, atau keguguran nantinya, atau bisa kembar. Ini bisa diketahui nanti. Kemudian juga untuk mengetahui misalkan ada orang yang minggat, orang yang hilang, dia ada di mana, bagaimana keadaannya sekarang. Selanjutnya, ketika ada orang yang sakit dalam waktu yang lama, apakah bisa sembuh atau tidak? Kita punya hajat, suatu keinginan, suatu harapan, apa bisa terkabul atau tidak? Kita juga bisa tahu tentang siapa yang mencuri barang-barang yang dimiliki oleh kita, atau dimiliki oleh orang lain, bertanya kepada kita siapa pencurinya. Kita lanjutkan halaman 18, al-amsilah, contoh. Yang akan kita gunakan seperti yang telah saya katakan tadi adalah abjadiyah arabiyah. Kita ambil contoh yang pertama, lafadz Allah, halaman 18. Lafadz Allah, kemudian kita pisah-pisah hurufnya.
lafaz Allah itu kalau kita pisah adalah alif, lam, kemudian lam, kemudian ha. Nilainya alif adalah 1. Bisa dicek, dicocokkan dengan Abjadiyah Arabiyah halaman 16. Kemudian lam nilainya adalah 30, lam 30, kemudian ha 5. Berarti total keseluruhan adalah 66. Jadi lafaz Allah itu hitungannya menurut Abjadiyah Arabiyah adalah 66. Makanya yang cocok zikir lafaz Allah itu adalah 66 sesuai dengan rahasia hurufnya, nilai huruf-huruf dari masing-masing huruf tersebut. Contoh berikutnya Muhammad. Muhammad kalau kita pisah hurufnya maka ada mim, ha, mim, dal. Mim nilainya 40, ha nilainya 8, mim nilainya 40, dal nilainya 4. Di jumlah total 92. Kemudian ada nama Ahmad, ada nama Latifun. Silakan dicek dan dicocokkan dengan Abjadiyah Arabiyah yang ada sebelumnya. Atau bisa juga silakan nama kalian tulis sendiri, kemudian pisah-pisah mesin hurufnya, kemudian kasih nilai berapa nilai dari nama masing-masing kalian. Berikutnya adalah contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipisah sebagaimana dalam buku ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jumlah masing-masing huruf ada di bawahnya, kalau ditotal maka menjadi 786. Makanya bacaan bismillah adad hurufihi adalah 786. Ini cocok sesuai dengan rahasia hurufnya. Berikutnya contoh yang lain adalah la ilaha illallah. Dipisah hurufnya sebagaimana dalam buku halaman 18, maka ketika dijumlah total semuanya 165. Makanya dalam torikot zikir la ilaha illallah itu adalah sebanyak 165. Rahasianya seperti ini. Berikutnya hisabul asma'il husna. Bagaimana cara menghitung al asma'ul husna menurut Abjadiyah Arabiyah. Jadi al asma'ul husna yang berjumlah 99, cara menghitungnya menurut Abjadiyah Arabiyah bisa dilihat dalam halaman 20. Yang pertama lafaz Allah jumlahnya 66, bisa dicek nanti. Lafaz Rahman jumlahnya 298, Ro 200, Ha 8, Mim 40, Nun 50, cocok 298. Rahim, Malik, Kudus, Salamun, Mu'minun, Muhaiminun. Silakan cek semuanya nanti. Cek semuanya satu-satu biar bisa lebih paham. Cocokkan dengan Abjadiyah Arabiyah yang ada di depan, kemudian cocokkan dengan jumlah yang telah saya tuliskan. Halaman 22. Waja'a an ba'dil ulama'i dzawil asrar wal barakat anna man arada ayat wallaha ta'ala bil ismil a'zam falyakhudh adad ismihi bil jumalil abadiyyi wa yanzur ma yuwafiquhu min asma'illahi ta'ala al-husna isman aw ismaini aw thalathatan faqat. Ada penjelasan dari sebagian ulama dzawil asrar yang memiliki rahasia, yang memiliki sir wal barakat dan keberkahan, bahwa orang yang ingin berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan al-asma'ul a'zam, dengan menggunakan al-asma'ul husna yang semuanya itu disebut dengan ismul a'zam. Jadi semua al-asma'ul husna itu adalah ismul a'zam.
Jadi jika ada orang yang ingin berdoa menggunakan Ismul A'zam dari Asmaul Husna tersebut, dari Al-Asmaul Husna tersebut, maka caranya adalah hendaknya ia menghitung namanya sendiri dengan abjadiyah Arabiyah. Jadi hitung namanya per huruf, kemudian jumlah total. Setelah itu cocokkan dengan Al-Asmaul Husna yang ada. Jumlah namanya sendiri berapa, kemudian cocokkan dengan jumlah Al-Asmaul Husna yang ada. Bisa mencocokkannya dengan satu Asmaul Husna, dengan satu Al-Asmaul Husna saja, atau boleh dengan dua Al-Asmaul Husna, atau bisa dengan tiga Al-Asmaul Husna. Jadi misalkan satu masih kurang, bisa ditambah dengan Al-Asmaul Husna sehingga nanti jumlahnya sama dengan nama dari masing-masing kita. Kita kasih contoh di sini, masalan man ismu hilalun yuwafiquhu min asma'illahi ta'ala wakilun. Satu contoh misalkan namanya adalah hilalun. Jadi hilalun kita hitung hilalun ha. Ha ini jumlahnya adalah 5. Kemudian lam jumlahnya adalah 30. Alif jumlahnya 1. Kemudian lam lagi jumlahnya 30. Jadi totalnya adalah 66. Yang cocok dengan nama hilalun dari Al-Asmaul Husna adalah nama wakilun. Coba lihat wakilun. Wakilun itu halaman 21 nomor 53. Wakilun halaman 21 nomor 53. Wakilun kalau kita kalau kita hitung, waw itu 6, kemudian kaf itu 20, iya itu 10, kemudian lam itu 30. Jumlahnya adalah 66, sama dengan lafaz, sama dengan nama hilalun. Jadi nama hilalun yang cocok dengan nama Al-Asmaul Husna adalah nama wakilun. Contoh yang lain namanya Ali. Jadi Ali, kalau sudah Ali jelas karena ada nama Allah juga Ali. Maka yang cocok nama Ali cocok dengan nama Allah Ali juga. Ali, ain itu 70, lam itu 30, kemudian iya itu 10. Berarti jumlahnya adalah 110. Cocok dengan Al-Asmaul Husna, yaitu nama Aliun. Nama berikutnya contohnya adalah Muhammad. Muhammad, kalau kita hitung sebagaimana yang ada di depan tadi itu adalah jumlahnya 92. Muhammad, mim 40, ha 8, mim 40, dal 4. Berarti jumlahnya adalah 92. Apa Al-Asmaul Husna yang cocok dengan nama Muhammad ini? Yang cocok di sini harus 2. Yang pertama, nama Allah Basitun. Basitun. Basitun kalau kita hitung ba 2, kemudian alif 1, sin 60, ta 9. Kalau kita jumlah ada 72. Cek Basitun di halaman 20 nomor 22. Jumlahnya 72. Sedangkan Muhammad namanya berjumlah 92. Jadi 72 dengan 92 masih kurang 20. Maka bisa cari nama Allah yang jumlah hurufnya 20. Contohnya di sini adalah Wadudun. Jadi Wadudun. Wadudun itu waw 6 dal 4, waw 6 dal 4. Ini jumlahnya 20. Cek lafaz wadudun halaman 21. Halaman 21 nomor 48. Wadudun nomornya 20. Berarti yang cocok untuk nama Muhammad adalah Al-Asmaul Husna Basitun,
wadudun. Berikutnya nama saya sendiri, Zuhairi. Kalau kita hitung, Zai itu 7, H itu 5, kemudian Iya itu 10, Ro itu 200. Maka jumlah totalnya adalah 232. Kemudian apa al-asmaul husna yang cocok dengan nama Zuhairi? Kalau dicek, maka yang cocok adalah kabirun, kaf 20, b 2, iya 10, ro 200, semuanya berjumlah 232. Silakan cek di halaman 20 nomor 38, kabirun berarti jumlahnya 232. Maka saya ulang, hilalun, nama hilal itu cocok dengan nama Allah. Wakilun, nama Ali itu cocok dengan nama Allah. Aliyun, nama Muhammad itu cocok dengan nama Allah. Basitun wadudun, kemudian nama Zuhairi itu cocok dengan nama Allah. Kabirun. Maka bagaimana cara menggunakannya? Summa yadhkurul asma'a muqaddaman 'alaiha al-hayranata asy-syarifata hakadha masalan. Maka caranya adalah dimulai dengan lafaz la ilaha illallah, hailalah. Contohnya yang nama hilal tadi, la ilaha illallahul wakil. Kenapa? Karena hilal, nama yang cocok dari nama Allah itu adalah al-wakil. La ilaha illallahu al-wakil, la ilaha illallahul wakil, liman kana ismuhu hilalun. Ini dibaca sebanyak jumlah hitungannya tadi, yaitu 66. Jadi la ilaha illallah dimulai dengan lafaz la ilaha illallah, kemudian al-asmaul husna yang cocok dengan nama hilal yaitu al-wakil, la ilaha illallahul wakil, liman kana ismuhu hilalun. Jadi la ilaha illallahul wakil, liman kana ismuhu hilalun. Yang Ali tadi namanya yang cocok adalah lafaz Ali. Maka cara membacanya la ilaha illallahul aliyu, liman kana ismuhu aliyun. Hitungannya pasti beda karena aliyun itu jumlahnya adalah 110. Jadi untuk Ali bacanya 110, untuk hilal bacanya 66. La ilaha illallahul aliyu, liman kana ismuhu aliyun. Kemudian untuk Muhammad itu yang cocok adalah basitun wadudun. Jadi cara bacanya la ilaha illallahul basitul wadudu, liman kana ismuhu Muhammad. La ilaha illallahul basitul wadudu, liman kana ismuhu Muhammad. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah sebanyak jumlah Muhammad, yaitu 92 kali. Kalau untuk yang Zuhairi, la ilaha illallahul kabiru, liman kana ismuhu Zuhairi. Berapa jumlahnya? Karena Zuhairi jumlahnya 232, bacanya 232. Setelah membaca seperti itu, la ilaha illallahul kabiru, liman kana ismuhu Zuhairi, dibaca 232, baru dilanjutkan dengan al-insyirah, surat Alam-Nashrah, sebanyak jumlah dari nama kita. Jadi kalau tadi hilalun namanya hanya 66, Alam-Nashrahnya juga 66. Ali jumlahnya 110, Alam-Nashrahnya juga 110. Muhammad jumlahnya 92, Alam-Nashrahnya juga 92. Zuhairi jumlahnya 232, jumlahnya juga 232. Setelah baca Alam-Nashrah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tergantung dari sholawat yang kita senangi, sholawat apapun saja dengan jumlah sesuai nama kita. Setelah itu baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
atas hajat apapun, keinginan apapun, harapan apapun yang kita inginkan, maka insya Allah akan dimudahkan, terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sampai di sini dulu. Jadi ini difahami dulu, silahkan dipelajari dulu, dipraktekkan dulu, biar mudah memahami materi selanjutnya, yaitu bab pertama dan berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.